Halo gengs, morning. Morning apa sore sih? Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. 16 gram. Oke. Ini Padmana Bali Singaraja. Tinggal dikit ternyata ya. Cepet juga ya. Oke guys. Jadi kayaknya banyak yang baru jump in ke kopi-kopi ala-ala suka-suka yang beberapa konten 5 tahun 6 tahun lalu baru ada yang nemu kontennya bahas tentang es kopi susu tuku atau es kopi susu kekinian lah ya tepatnya ya. Nggak usah nyebutin brand, atau misalkan blend-blend espresso yang wajib kalian pahami sebelum membeli atau memutuskan untuk membeli apa. Nah, jadi banyak yang teman ala-ala yang kayaknya baru juga ya join dan bertanya, "Bang, kopi yang enak buat hot latte apa sih?" gitu ya. Kalau buat saya sih sejujurnya kopi apa aja kalau memang dikondisikan roastingannya untuk hot latte ya atau espresso base lah tepatnya, harusnya tetap enak untuk dibawa apa aja. Maksudnya tetap enak untuk di brew, tapi somehow ada beberapa yang nggak nyaman, misalkan fruitynya agak nendang atau misalkan kok flowery atau lain-lainnya yang justru yang belakangan atau ya berapa tahun ke belakang lah ya, orang kecenderungannya kalau bikin hot latte atau espresso atau es kopi susu tepatnya, ini dalam ranah es kopi susu simple, biasanya nyarinya yang coklati, nutty, caramelized brown sugar atau caramel atau something kayak gitu ya. Nah, kalau kalian mencari itu, maka Padmana Bali Singaraja punya si CBB kayaknya pilihan yang pas lah ya buat teman-teman. Compare tuh misalkan kalian pilihnya Java USDA, ini kecenderungannya kalian bisa justru lebih fruity, sweet wine gitu, sweet red wine, ada hints floralnya dan lain-lainnya. Tapi kalau buat saya teman-teman, kalau buat saya sih apa aja tetap bisa diapain aja. Kopi itu bisa diapain aja. Buat beberapa orang mungkin kayak WOS itu khusus buat espresso base enak gitu ya, atau hot latte base enak. Tapi kalau buat saya semua kopi bisa diapain aja itu ya. Jadi kalau kalian mencari misalkan, "Bang, cari ini dong, nyari kasih masukan buat hot latte yang mirip-mirip dengan tuku misalkan gitu ya, atau es kopi susu dengan tuku yang mirip-mirip apa ya." Ya kalian cari aja yang notes ya, kalian percayakan ke roastery aja tepatnya itu. Cari di roastery yang memang buat latte base roastingannya. Nah, kalian cari yang notes atau hints atau karakternya yang coklati, nutty, atau misalkan dark choco atau white choco atau mild choco, lalu ada hints brown sugar caramelized atau caramel, something yang memang kalau di karakteristik notes itu lebih bukan yang citrusy atau misalkan apa lagi ya, jeruk nipis, lemon, green apple atau lain-lainnya ya, something kayak gitulah teman-teman. Jadi nyarinya yang ya kita percaya aja ke roastery, karena saya percaya walaupun kopi itu subjektif, tapi ketika udah kolektif dia akan menjadi objektif buat masing-masing kategori kopi. Jadi kalau misalkan kalian menemukan untuk latte base atau espresso base gitu ya, lalu notesnya ada di brown sugar, caramelized, atau misalkan di hazelnut atau almond, ya udah berarti kalian nyaman dan kalian cocok untuk membeli si roastingan itu ya. Oke, ini kita akan coba bikin hot latte nih sebelum saya kehabisan si kopinya. Jadi saya akan coba bikin hot latte si Singaraja Bali Padmana dengan varietas kopiol, apa lagi ya, USDA, sama satu lagi saya lupa tuh, Cobra.
saya bikinnya pakai ini ya, robot ya. Karena dari kemarin saya bikinnya menggunakan si flare ini, jadi kita pakai robot aja. Terus ya Di 20. ya udah. Alright, thank you. Nggak usah 1 detik. Oke deh. Alright, kita akan main-main dengan nggak apa-apa. Mana ya ininya? Ya, sini. Kita akan main-main dengan hot latte. Alright. And hasilnya sip. Oke, enjoy ya, enjoy. Sekalian saya mau ngobrolin sedikit. Cheers buat teman-teman yang mencari kopi hot latte dengan sensasi chocolatey, nutty, almond, hazelnut, less fruity yang pasti. Nah, walaupun di natural, saya mainnya di emang buat espresso base, santoker gabut. Seruput. Marendes. Pas banget. Dan temennya adalah balapis, geng. Balapis dari sarang Oce. Satu balapis paling endes yang pernah saya cobain ya. Box. Jadi buat teman-teman yang baru join, kalau yang udah teman ala-ala yang memang udah lama kita ngobrol, udah sangat paham banget lah ya, even lebih paham dari yang dari omongan saya inilah. Kita bicaranya sesama orang awam yang memang ternyata baru. Bahkan yang lucunya adalah ada yang baru tertarik dengan hot latte, ada yang baru tertarik dengan espresso
latte base gitu ya. Bahkan ada yang bertanya ke DM, Bang, kalau saya beli Hario Switch ini, itu cara pakainya gimana ya? Masa iya saya mesti bikin step by step? Akhirnya saya tunjukin nih beberapa postingan saya yang menggunakan Hario Switch. Banyak, jadi kita tuh jangan beranggapan bahwa semua orang paham tentang kopi es, paham banget gitu ya. Banyak kok yang awam, dan banyak yang masih kayak ketipu dengan alat ini bisa ini, alat ini bisa itu. Banyak juga. Saya mencoba untuk mengcounter itu, kayak alat ini bisa mengeluarkan aroma X atau grinder ini bisa mengeluarkan aroma Z. Guys, kalau gembel-gembelnya saya pakai misalkan Padmana Singaraja Bali, dia mau pakai mesin apapun, menurut saya dia nggak akan bisa mengeluarkan sensasi rasa kayak Johnson Gesa, gengs. Jadi ya udah. Tapi ini kan bicaranya di ranah orang awam ya. Mungkin kalau yang udah expert bisa Padmana Singaraja Bali bisa mengeluarkan aroma sebombastis kayak Gesala Esmeralda, mungkin ya. Oke, catatan sedikit aja. Kalau buat yang mencari kopi dengan sensasi nutty, almond, hazelnut, less fruity, walaupun sekali lagi tergantung roastingannya. Jadi kalau temen ala-ala misalkan nyari roastingannya, nyari notesnya yang dark choco, almond, brown sugar, caramel sugar dan lain-lainnya, kemudian kalian belinya yang light roast buat filter, ya nggak akan berhasil juga kalian bikin latte base yang senyaman ini misalkan gitu ya. Jadi balik lagi, walaupun kalian nyarinya yang not seperti itu, make sure memang buat roastingannya atau peruntukannya buat latte base ya. Alright, itu aja. Tinggal sedikit si Padmana Bali Singarajanya. Ciao. Rekomen kok, harga murah. Kalau buat industri-industri yang membutuhkan basic kopi yang chocolatey, nutty, dan less fruity dengan catatan roastingannya kayak yang saya punya, masih wajib dicoba guys. Rekomen lah. Ciao.